Setelah kekacauan di dermaga, malam itu menjadi saksi bisu penangkapan Sandra alias Ibu dan juga Revan. Bribka Sari memandang Arya dengan bangga, namun tatapannya juga dipenuhi kekhawatiran. "Selamat, Arya. Kau berhasil melindungi banyak orang malam ini," katanya. Arya tersenyum tipis, tapi pikirannya melayang pada alat penting yang kini terbaring di dasar laut. "Apa kita akan bisa mengambilnya, Bu?" tanyanya. Bribka Sari menggelengkan kepala. Penyelidikan polisi tidak sampai sejauh itu. Kita tidak punya sumber daya untuk pencarian bawah air. Arya tahu, kini ia kembali sendirian. Tetapi kali ini, ia bukan lagi anak kecil yang bingung. Ia adalah pemuda dengan tujuan yang jelas. Ia kembali ke kebiasaan lamanya, menjelajahi tempat pembuangan barang bekas. Kali ini, ia mencari peralatan selam. Setelah seharian mencari, ia menemukan sebuah tabung oksigen bekas yang sudah usang dan beberapa selang yang masih layak pakai. Ia ingat ada beberapa sketsa modifikasi alat selam di buku Profesor Danu. Dengan tekad membara, ia mulai merakit alat selam darurat. Di tengah kesibukannya, kejutan datang. Seorang kakek tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang menyimpan banyak kisah, tiba-tiba menghampirinya. "Kamu anak Yuda, kan?" tanya kakek itu. Arya terkejut. "Siapa, Kek?" Kakek itu tersenyum. "Nama saya Pak Tarno. Dulu, saya adalah nelayan dan penyelam terbaik di sini. Ayahmu dan Profesor Danu sering meminta bantuan saya untuk uji coba alat mereka. Alat yang kamu cari, saya tahu persis apa kegunaannya. Dan saya tahu, ada arus kuat yang berbahaya di sana." Pak Tarno menawarkan diri untuk membimbing Arya. Ia tahu, Arya adalah satu-satunya harapan untuk melindungi warisan berharga itu. Kejutan di akhir cerita, saat Arya dan Pak Tarno bersiap-siap untuk menyelam, tiba-tiba mereka mendengar suara kapal motor mendekat. Sosok yang berdiri di kapal itu bukan Revan, melainkan seorang wanita muda berambut merah yang tampak cerdas dan kejam. "Tuan-tuan," sapanya dengan nada dingin. "Kalian mencari alat itu, kan?" "Aku juga. Nama saya Karina. Aku adalah keponakan Ibu Sandra, dan aku tahu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Alat itu bukan hanya pengubah sampah menjadi energi, tapi juga kunci untuk membuka pintu ke penemuan Profesor Danu yang jauh lebih besar. Selamat datang di permainan ini." Tantangan baru kini muncul. Karina tidak hanya mengejar alat itu, tapi juga memiliki informasi yang bisa jadi lebih penting dari sekadar alat itu sendiri.